Halo, perkenalkan nama saya Fatoni Septakarisma. Dalam kali ini di vlog pertama aku akan membahas seputar isu-isu akuntansi. Untuk kali ini akan membahas tentang artikel yang sudah saya tulis yang berkaitan dengan esensi peraturan corporate social responsibility terhadap investasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, CSR sendiri sudah lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan internasional. Tetapi di Indonesia sendiri baru beberapa dekade terakhir CSR ini diaplikasikan di perusahaan yang ada di Indonesia. Sebagaimana di hasil dari survei yang dilakukan oleh Suprapto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan yang ada di Jakarta, baru sekitar 55% atau sekitar 209 perusahaan yang sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya. Sehingga masih ada sekitar 44% atau 166 perusahaan yang belum menjalankan tanggung jawab sosialnya atau CSR-nya. Menurut perusahaan, CSR ini bisa dianggap sebagai pemborosan biaya atau bisa disebut dengan capital maintenance, yaitu pemborosan terhadap biaya-biaya yang semestinya tidak dikeluarkan. Dengan adanya kondisi tersebut, pada tahun 2007 wakil rakyat kita DPR sudah mengeluarkan undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian di tahun yang sama diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 74 yang di Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini sudah ada payung hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan sekitar yang sudah dieksplorasi. Kemudian dari beberapa permasalahan sehingga terjadi pembentukan undang-undang tersebut, dalam artikel ini akan dikaji bagaimanakah esensi pengaturan hukum CSR itu sendiri dan implikasinya dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Menurut Gurfi Cafe berpendapat bahwa praktek CSR dipercaya menjadi landasan fundamental bagi pembangunan berkelanjutan atau sustainability development, bukan hanya bagi perusahaan, akan tetapi bagi stakeholder dalam artian keseluruhan. Beberapa payung hukum sehingga membuat perusahaan menjadi nyaman dalam berinvestasi, khususnya di Indonesia, diperjelas dengan payung hukum pasal 15B pada Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Kemudian ada pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di sini dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Beberapa pasal tentang CSR tampaknya belum adanya keseragaman antara undang-undang yang ada di dalam perseroan terbatas maupun undang-undang penanaman modal. Di undang-undang penanaman modal sendiri lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi. Jadi hanya lingkup sekitar perusahaan untuk di lingkungannya saja. Akan tetapi pada undang-undang perseroan terbatas justru memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mana ada perbedaan dari menggeneralisasi terhadap lingkungan itu sendiri. Akan tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Kemudian tanggung jawab sosial sendiri posisinya tidak sama dengan landasan hukum. Sementara dengan tanggung jawab sosial sendiri merupakan moral dan tanggung jawab lebih mengarah pada tingkat lahiriah didasarkan sepenuhnya pada sifat tanpa pamrih. Jadi di sini diharapkan bahwa perusahaan dalam membentuk tanggung jawab sosialnya tanpa mengharap imbalan yang didapatkan atau diperoleh lagi oleh perusahaan. Kemudian adanya undang-undang penanaman modal diharapkan mampu memberikan angin segar bagi kepada investor untuk menjaga iklim investasi, untuk memberikan kenyamanan dan ketertarikan investor asing demi terciptanya sebuah kepastian hukum dengan jaminan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yang diinvestasikan. Kemudian CSR merupakan bagian dari bentuk komitmen jangka panjang sebuah perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Undang-undang penanaman modal sendiri memberikan jaminan kepada seluruh investor, baik asing maupun modal, berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan tidak membedakan asal negara. Dari artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR yang merupakan suatu komitmen perusahaan terhadap lingkungannya dapat menjaga aspek-aspek sosial, pendidikan, pelatihan, keterampilan, bahkan aspek ekonomi terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas diharapkan mampu memberikan payung hukum kepada investor untuk memberikan iklim investasi yang telah dijelaskan seperti tadi, yang nyaman dan ketertarikan investor asing dalam berinvestasi di Indonesia. Demikian apa yang bisa saya bahas tentang artikel yang sudah saya tulis berkaitan dengan esensi peraturan corporate social responsibility terhadap investasi yang ada di Indonesia. Mungkin di sesi berikutnya kita akan membahas tentang tema-tema yang lain yang berkaitan dengan informasi akuntansi yang lebih menarik tentunya. Demikian dari saya, sampai jumpa di vlog selanjutnya.